warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Pada video kali ini akan dibahas mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Mari kita simak videonya bersama-sama. Kurikulum memiliki arti penting dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan karena berfungsi sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Perubahan kurikulum merupakan respons terhadap perkembangan dan tuntutan masyarakat serta kebutuhan zaman. Pentingnya perubahan kurikulum juga terkait dengan kebutuhan dan memperkuat relevansi pendidikan dengan dunia nyata. Nah, perkembangan kurikulum di Indonesia sejalan dengan perkembangan sistem pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Sejarah mencatat bahwa kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia telah mengalami pembaruan-pembaruan yang mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang semakin modern. Perubahan dalam kurikulum disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah yang pertama, perkembangan global. Pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan global, sehingga perlu mengikuti perkembangan tersebut untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan tuntutan masa kini. Yang kedua, keberlanjutan pendidikan. Pembaruan kurikulum juga dilakukan untuk memastikan adanya kelanjutan dalam sistem pendidikan, yaitu setiap kurikulum baru memperbaiki dan memperkaya kurikulum sebelumnya, menggabung-gabungkan elemen yang dianggap sukses dan mengatasi kekurangan atau kelemahan kurikulum sebelumnya. Yang ketiga, tuntutan kebutuhan masyarakat. Kurikulum perlu diubah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang mana selalu berubah seiring waktu dan kurikulum harus mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat, kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi juga memengaruhi perubahan kurikulum di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan belajar, sehingga kurikulum perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi untuk memastikan siswa dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Yang kelima, penyempurnaan metode pembelajaran. Perubahan dalam kurikulum juga berkaitan dengan penyempurnaan metode pembelajaran, yang mana berusaha untuk mengadopsi pendekatan yang lebih interaktif, kreatif, dan inklusif, yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan memfasilitasi proses belajar yang lebih efektif. Adapun kurikulum yang diberlakukan di Indonesia dari dulu sampai sekarang, yaitu yang pertama, kurikulum 1947 atau yang dikenal sebagai Rencana Pelajaran 1947 merupakan kurikulum pertama yang diterapkan di Indonesia setelah negara Indonesia meraih kemerdekaan. Pembuatan Rencana Pelajaran 1947 ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk menggantikan sistem kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda selama masa penjajahan. Pada masa Orde Lama, istilah kurikulum masih kurang dikenal di Indonesia karena merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Oleh karena itu, kurikulum pada masa itu masih menggunakan istilah rencana pelajaran. Tujuan utama dari Rencana Pelajaran 1947 adalah pembentukan watak, kesadaran bernegara, dan kesadaran bermasyarakat. Pendidikan yang terkait dengan pemikiran-pemikiran umum belum menjadi fokus utama pada kurikulum ini. Materi pelajaran disusun berdasarkan kejadian sehari-hari, kesenian, dan pendidikan jasmani. Kurikulum ini juga memberikan penekanan pada pembentukan keterampilan dalam bidang pertanian, pertukangan, perikanan, serta keterampilan lain yang ditujukan untuk bekerja. Dalam rangka mewujudkan kurikulum ini, banyak sekolah rakyat didirikan di Indonesia dengan masa pendidikan selama 6 tahun. Rencana Pelajaran 1947 memiliki relevansi yang kuat dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi Indonesia pada masa itu. Kurikulum ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang banyak terlibat dalam sektor pertanian, pertukangan, dan perikanan sebagai mata pencaharian utama. Yang kedua, kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan pada tahun 1952 dengan diperkenalkannya Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Kurikulum ini merupakan langkah menuju sistem pendidikan nasional yang lebih terstruktur. Salah satu ciri utama dari kurikulum ini adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum ini juga lebih merinci silabus untuk setiap mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Usai tahun 1952 menuju tahun 1964, pemerintah Indonesia kembali melakukan penyempurnaan sistem kurikulum. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Salah satu ciri utama dari kurikulum ini adalah fokus pada pembekalan pengetahuan akademik bagi rakyat pada tingkat pendidikan dasar atau SD. Kurikulum ini memusatkan pembelajaran pada program Pancawardana yang mencakup pengembangan moral, kecerdasan, emosional artistik, keprigelan, dan jasmani. Yang keempat, kurikulum 1968.
Kurikulum ini merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964 di Indonesia. Dalam kurikulum ini terjadi perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini mencerminkan perubahan orientasi dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang kelima, kurikulum 1975. Merupakan kurikulum pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan proses dan prosedur yang didasarkan pada teori pengembangan kurikulum. Kebijakan ini dirancang secara teknis oleh para pengembang kurikulum. Ide kurikulum ini terdapat dalam buku 1 dokumen kurikulum yang disebut Ketentuan-Ketentuan Pokok. Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum ini merupakan perbaikan atau revisi dari kurikulum 1975 yang dilakukan karena adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan atau tuntutan masyarakat serta perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi terhadap pendidikan dalam kurikulum 1975. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 dirancang dengan upaya untuk menggabungkan elemen-elemen dari kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984, serta mengadopsi pendekatan proses dalam pembelajaran. Ketika resmi Soeharto jatuh pada tahun 1998, suplemen kurikulum 1999 diperkenalkan. 8. Kurikulum 2004 KBK Kurikulum Berbasis Kompetensi. KBK tidak lagi memfokuskan pada proses belajar, melainkan menganggap proses pembelajaran sebagai kewenangan guru yang terpenting pada tingkat tertentu. Peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Kompetensi diartikan sebagai kombinasi pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang tercermin dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sehari-hari. 9. Kurikulum Periode KTSP Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran tahun 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di setiap satuan pendidikan di Indonesia. KTSP didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Indonesia. 10. Kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah penyederhanaan dan pendekatan tematik integratif. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah untuk mencetak generasi yang siap menghadapi masa depan dengan memperhatikan perkembangan yang akan datang. Fokus utamanya adalah mendorong peserta didik untuk melakukan observasi, bertanya, berpikir, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau ketahui setelah belajar. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. 11. Kurikulum Merdeka. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek baru-baru ini mengeluarkan kebijakan baru dalam proses belajar di Indonesia yang dikenal sebagai kurikulum Merdeka Belajar. Sebagai bagian dari program Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar dirancang untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama terjadi dan semakin parah akibat pandemi. Krisis ini ditandai oleh rendahnya hasil belajar peserta didik, terutama literasi membaca, serta ketimpangan kualitas belajar antar wilayah dan kelompok sosial ekonomi.